Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta. Yang terhormat kepada Ibu Dekan Fakultas Teknik, yang terhormat kepada Bapak Kaprodi Pendidikan Teknik Elektro, Bapak Masud Subakti, yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen Pendidikan Teknik Elektro. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan dan rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan pengabdian masyarakat P2M, Program Studi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Untuk selanjutnya akan ada sambutan dari Kaprodi Pendidikan Teknik Elektro kepada Bapak Masud Subakti, MT, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dekan Fakultas Teknik Universitas Jakarta, Ibu Dr. Uswatun Hasana. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen di Program Studi Pendidikan Teknik Elektro. Yang kami hormati para peserta acara virtual workshop pengabdian masyarakat Program Studi Pendidikan Teknik Elektro. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama menyelenggarakan salah satu program perguruan tinggi, yakni pengabdian pada masyarakat. Akan ada penugasan. Setiap materi itu akan ada penugasan. Bapak Ibu yang mengikuti satu materi, hari ini mengikuti semua materi, tapi tergantung penugasan. Jika Bapak Ibu menghendaki menyelesaikan satu penugasan, maka Bapak Ibu hanya akan mendapatkan satu sertifikat pada bidang itu. Artinya, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan 3 sertifikat, maka harus menyelesaikan 3 penugasan di setiap yang disampaikan oleh para narasumber. Penugasan itu dalam waktu dari hari ini tanggal 8 sampai dengan tanggal 13 Agustus penugasan. Kemudian penugasan itu akan dinilai pada tanggal 14 dan tanggal 15 akan diberikan feedback penilaian dan feedback dari para narasumber. Kemudian pada tanggal 15 juga akan ada post-test. Ya, ada pretest, maka dan post-test dan dilanjutkan dengan kuesioner evaluasi pelaksanaan pelatihan, dan yang terakhir adalah pembagian sertifikat. Jadi Bapak Ibu, sertifikat tidak akan diberikan setelah sesi ini, tapi diberikan jika Bapak Ibu menyelesaikan seluruh serangkaian kegiatan pelatihan. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikat tentang pembuatan website, maka jika ada penugasan dari narasumber membuat website, maka tugas itu dikumpulkan terlebih dahulu, baru setelah itu diberikan feedback, baru pretest, evaluasi pelaksanaan, dan setelah itu terakhir adalah pembagian sertifikat. Jadi pelaksanaannya menggantikan dari pelaksanaan yang ada. Saya kira itu informasi sambutan dari kami selaku penyelenggara. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan. Mohon perkenan Ibu Dekan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Masud Subakti. Selanjutnya akan ada sambutan dari Dekan Fakultas Teknik sekaligus membuka acara kegiatan hari ini kepada Ibu Dr. Uswatun Hasanah. Dipersilakan. Terima kasih. MC Mas Adahil ya. Terima kasih juga kepada Pak Masus selaku Kaprodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Masus dan Bapak Ibu dosen Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya lihat ada Pak Aris Sunawar, ada Pak Muksin, Pak Rifan, Pak Imam Raharjo, siapa lagi ya? Banyak juga. Selamat bertemu kembali di akhir pekan yang harusnya kita semua istirahat di rumah, tapi Bapak dan Ibu masih
sempat meluangkan waktu untuk kegiatan pengabdian masyarakat. Terima kasih juga Bapak dan Ibu sebagai narasumber kegiatan pengabdian masyarakat, dan ini adalah bentuk komitmen kita setelah kita merencanakan kegiatan ini setiap tahunnya. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu peserta pengabdian masyarakat. Yang tadi Pak Masus sudah jelaskan, ada 2 bidang di sini yang juga mau meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya pada minggu pagi ini. Nah, di kondisi kali ini, di pandemi, kita semua harus pandai-pandai mensiasati kegiatan. Kalau kita terlena dengan kondisi pandemi ini, tentu kegiatan P2M ini juga tidak akan berjalan begitu. Kalau mengharapkan kita harus tetap bertatap muka, tetap harus melaksanakan ke satu daerah karena banyak larangan-larangan, aturan-aturan, sehingga kegiatan ini nantinya tidak bisa berjalan. Tapi akhirnya kegiatan ini bisa tetap berjalan di bulan Agustus ini. Dan kalau saya ingatkan, beberapa waktu lalu saya sudah kirimkan tanggal 25 Agustus sudah mulai progress report ya Bapak Ibu dari LP2M. Jadi semua kegiatan harus sudah dilaksanakan pada minggu-minggu ini sampai minggu depan. Sekali lagi saya ucapkan selamat mengikuti P2M, selamat kepada Bapak dan Ibu, semoga kegiatan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hasanah telah memberikan sambutan sekaligus pembukaan. Sesi selanjutnya nanti akan diisi oleh Pak Irzan tentang penghematan listrik di rumah tangga. Dan sesi terakhir akan disampaikan oleh Pak Rifan tentang toko online. Bapak Ibu, semua materi wajib untuk diikuti. Nanti Bapak Ibu tergantung mau menyelesaikan tugas yang mana. Kalau Bapak Ibu berkenan mengharapkan sertifikat 4-4-nya, maka tugas 4-4-nya diselesaikan, maka Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan sertifikat 4 dengan JP selama penugasan 1 minggu. Baik Bapak Ibu, Pak Irzan apakah sudah monitor? Yep, siap? Sudah. Bapak Ibu, kami selanjutnya adalah paparan dari Pak Irzan. Mohon host untuk di spotlight ke Pak Irzan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, peserta virtual P2M, program studi pendidikan teknik elektro, khususnya bagi masyarakat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Baik, terima kasih Bapak Kaprodi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan sekaligus satu studi walaupun virtual, tidak berhubungan dengan psikomotorik praktik. Tentunya sangat bermanfaat. Judulnya adalah penghematan penggunaan listrik rumah tangga. Nah, dalam hal ini memang ada relevansinya dengan perbaikan peralatan listrik rumah tangga yang telah disampaikan sebelumnya oleh pemakalah, yaitu Bapak Masus Subekti. Nah, tentunya dalam hal ini tidak ada salahnya kita akan mengulang kembali flashback beberapa PPT, sekaligus nanti ada tip-tip bagaimana kita bisa melakukan penghematan energi listrik di rumah tangga. Oke. Untuk pretestnya itu sama dengan pretest sebelumnya, yaitu perbaikan peralatan listrik rumah tangga. Nah, ini kita bisa lihat beberapa tayangan tentang PPT
Pertama adalah perubahan energi listrik. Nah, perubahan energi listrik itu ada beberapa bagian. Energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya atau energi penerangan. Kemudian energi listrik dapat berubah menjadi energi panas. Energi listrik dapat berubah menjadi energi gerak atau putaran. Lalu juga energi listrik bisa juga menghasilkan pelapisan. Nah, artinya di sini solusinya seperti teknik pendingin. Nah, jadi bagaimana energi listrik itu bisa mengendalikan tatanan udara di satu ruang. Berikutnya kita masuk tentang perubahan energi. Nah, kalau kita ketahui bahwa perubahan energi listrik ini tentunya kembali lagi asal muasal energi itu diperoleh. Ada yang dari tenaga angin, air, menggunakan bahan bakar, atau menggunakan bahan tambang, lalu menggunakan sinar matahari. Nah, tentunya semua ini bisa mensupport tentang penggunaan peralatan energi rumah tangga. Contoh yang sederhana, misalkan sinar matahari, bagaimana dia bisa dimanfaatkan salah satunya untuk penggunaan di rumah tangga, yaitu air panas menggunakan solar cell. Nah, kemudian berikutnya lagi kita masuk sistem pembangkitan. Nah, ini perlu kita ketahui juga. Walaupun tidak ada korelasinya dengan penggunaan listrik rumah tangga, tapi asal-usulnya kita harus paham dulu. Bagaimana penyaluran energi itu dari pembangkit sampai konsumen, dan konsumen ini tentunya tergantung kebutuhan. Seperti tadi, dipergunakan sebagai penerangan listrik rumah tangga, melakukan penggunaan penggerak seperti mixer, blender, kipas angin, lalu untuk panas, dingin, misalkan kita di rumah punya dispenser, lemari es, atau kulkas. Nah, ini kalau kita urutkan, itu awalnya mulai dari pembangkit. Dari pembangkit, dia mengeluarkan berapa kVA, lalu tegangannya berapa, fase 1 atau 3 pas, lalu melalui saluran transmisi. Nah, saluran transmisi, itu ada saluran transmisi tegangan tinggi, ada saluran transmisi ekstra tinggi. Nah, itu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kenal dengan istilah lain SUTET, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, kemudian melalui beberapa tahap gardu, mulai dari gardu induk, lalu gardu distribusi, nah baru menuju ke user, pemakai. Pemakainya pun juga nggak identik harus rumah tangga. Ada juga DUDI, dunia usaha, dunia industri, kemudian pertokoan, ruko, apartemen, hotel, dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena nggak harus setiap gedung itu, walaupun dia mempunyai genset itu hanya sebagai nge-backup. Jadi nggak boleh 24 jam dipergunakan untuk operasional. Karena ada undang-undang dalam pemakaian energi. Jadi jangan sampai pemerintah membangun pembangkit, tapi konsumennya sedikit yang menggunakan. Nah, ini dengan kata lain adalah mubazir. Nah, dalam hal ini kita harus ketahui terakhir untuk pemakaian kita hanya menggunakan 1 pas, 3 pas. Nah, biasanya kalau untuk yang 1 pas itu kVA-nya kurang dari 10.000 volt ampere. Di atas 10.000 volt ampere itu sudah menggunakan 3 pas. Kita ketahui bahwa 1 pas tegangannya 220, frekuensinya 50 Hz, sedangkan 3 pas 380 sampai dengan 380, terus ada yang lebih dari itu. Nah, tentunya itu untuk kategori beban tegangan listrik. Nah, perlu kita ketahui range dari tegangan listrik
itu ada low voltage, medium voltage, high voltage, dan extra high voltage. Nah, jadi walaupun kita berada di low voltage, tegangan kurang dari 1000 volt, tetap juga kita harus memperhatikan K3-nya. Jadi nggak identik yang meninggal itu karena tersengat tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi. 220 juga bisa mematikan. Nah, untuk itu harus hati-hati dalam penggunaan pemakaian listrik walaupun kategori tegangan rendah. 220, nah 380 biasanya dipakai untuk mesin-mesin 3 fase. Berikutnya kita masuk lagi. Nah, ini yang penting. Bagaimana kita bisa mengetahui apa sih tips yang harus kita lakukan agar pemanfaatan listrik di rumah tangga itu betul-betul mudah dan efektif. Memang secara tidak langsung, tidak kita sadari, selama ini kita boros energi. Kenapa? Karena sikap kita. Mungkin lampu penerangan lupa kita matikan, AC kita lupa matikan, dan juga peralatan listrik rumah tangga masih dalam keadaan on, padahal kita nggak pergunakan. Nah inilah, itu karena memang faktor kita lalai. Nah untuk itu, kita sebagai konsumen, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, walaupun berhubungan dengan listrik sehari-harinya, jangan diabaikan, karena ini sangat penting. Nah untuk itu, kita perhatikan ada beberapa penghematan energi listrik. Nah, itu kalau dikumpulkan kurang lebih ada 13. Nah, 13 ini sebenarnya sudah menyangkut ALRT, alat listrik rumah tangga, yang dimana kita ketahui tadi perubahan energi listrik berubah menjadi energi cahaya, penerangan. Energi listrik berubah menjadi energi panas, pasti dia menggunakan elemen pemanas. Lalu yang ketiga, energi listrik berubah menjadi energi gerak, putaran. Berarti dia menggunakan motor listrik. Dan terakhir, bagaimana energi listrik itu bisa mengendalikan tata udara, pendinginan, baik di dispenser, di kulkas, di AC, AC window, AC split, mungkin yang lebih besar lagi, yang kita kenal dengan istilah lain kalau di dalam perikanan, itu adalah cold storage. Jadi cold storage ini adalah satu tempat yang betul-betul bagaimana hasil penangkapan perikanan itu fresh. Sehingga nanti yang konsumen yang inginkan bahwa ikan walaupun dalam keadaan beku, tapi dalam keadaan fresh. Nah, jadi antara lain apa? Nah, pertama adalah cara menghemat listrik dengan gunakan sistem pulsa. Nah, ini juga kita harus ketahui, sistem pembayaran PLN ini ada dua. Ada yang menggunakan pasca bayar, ada yang menggunakan prabayar. Nah, prabayar ini sebelum kita pakai, kita bayar dulu. Nah, itu sistem pulsa atau token. Kalau pakai dulu, baru bayar, nah itu pasca bayar. Nah, itu sekarang sudah banyak PLN itu mensosialisasikan tentang sistem penggunaan token, pulsa. Nah, dalam hal ini memang ada manfaatnya juga. Kenapa? Karena kalau yang pasca bayar, itu kita kena abonemen, kena biaya penerangan jalan umum, kemudian dan lain-lain. Nah, kalau sistem pulsa ya tergantung pemakaian kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, cabut kabel dan peralatan saat tidak digunakan. Nah, ini yang suka kita teledor. Walaupun sifatnya apa hubungannya dengan penghematan. Nah, dalam hal ini sekaligus selain yang menghemat, juga mengantisipasi jangan sampai nanti salah satu anggota rumah tangga kita mengalami tersengat aliran listrik. Karena apa? Karena namanya alat-alat listrik rumah tangga, itu kadang-kadang kabel itu adanya di lantai. Kita tidak tahu di lantai itu ada binatang pengerat, seperti tikus,
di mana dia suka menggigit kabel. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi, boleh dikatakan lebih baik kita cabut. Nah, jadi setiap menggunakan peralatan listrik, kita lepas saja stekernya yang melekat di stop kontak. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara menghemat listrik dengan nyalakan lampu seperlunya. Nah, jadi kita harus lihat penggunaan lampunya, lampu yang mana nih. Nah, kita ketahui bahwa lampu ini berbagai macam. Contohnya ada lampu LED, ada lampu TL yang menggunakan balas elektronik, ada yang menggunakan lampu TL berbalas auto trafo. Nah, ini kita harus selektif. Nah, perlu diketahui memang sekarang ini untuk lampu cenderung yang lebih hemat itu adalah LED. Nah, tentunya memang relatif agak mahal, tapi pemakaian usianya cukup lumayan lah. Tapi dengan catatan, jangan yang abal-abal. Carilah merek yang sudah berstandarisasi dan telah diuji oleh lembaga uji LMK PLN. Nah, ini tentunya konsekuensinya ya pasti agak beda. Nah, memang selama ini mereka saingannya tidak sehat. Kadang-kadang lampu Philips itu banyak yang membuat orang malas beli. Kenapa? Karena ada LED yang lebih murah. Nah, inilah kadang-kadang tergantung konsumennya. Kalau konsumen yang selektif, berarti dia harus cari yang berkualitas dan juga daya tahannya lama. Nah, ini harus kita perhatikan. Dan sebagainya. Jadi untuk lampu, Pak, kalau gitu lampu TL itu jangan pakai balas auto trafo. Ya, kurang lebih seperti itulah. Karena dia juga trafo itu menggunakan aliran listrik. Dan ada cost fee-nya dia. Power faktornya berapa. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi kalau lampu TL menyala, itu dayanya nggak hanya 40. Kemungkinan bisa 2 kali lipat. Jadi 80. Nah, kira-kira menurut bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hemat nggak tuh? Malah, Pak, saya lampu pasang TL sekian, banyak. Tapi listrik di rumah saya cuma 900 volt ampere. Belum sampai 900 kok udah ngetrip. Nah, jangan disalahkan lampunya. Lampu TL-nya itu kita pakai yang auto trafo. Coba kita rubah, ganti yang LED. Nah, atau nggak usah LED, lampu pijar. Nah, lampu pijar itu udah konsisten. Di spesifikasinya 5 watt, tetap 5 watt. Dengan catatan, tegangan kerjanya harus stabil. Nah, karena kalau lampu pijar itu, kalau tegangannya turun, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara bisa lihat. Itu nanti lampu itu tidak nyala normal. Bisa merah, bisa kuning. Jadi nggak istilahnya itu kinclong gitu. Nah, jadi harus diperhatikan. Yang keempat, nah tentunya gunakan AC dengan bijak. Nah, jadi setiap ruangan itu tentunya harus ada himbauan kalau yang menggunakan AC. Mohon AC-nya dimatikan setelah ruangan ini tidak dipergunakan. Nah, itu harus. Nah, banyak kasus AC ya udah dihidupkan terus. Nah, tapi untuk daerah-daerah tertentu, daerah server buat ICT, nah itu bagaimanapun juga AC-nya harus terus-menerus. Karena untuk menjaga faktor panas di dalam ruangan tersebut. Nah, jadi AC pun juga harus kita selektif. AC yang mana nih? AC split, AC window. Nah, jadi harus kita kembali lagi kualitas AC-nya juga. Jangan AC yang abal-abal. Pak, AC yang baik yang mana, Pak? Nah, relatif ya. Mungkin Panasonic, mungkin Daikin. Pak, saya ditawarkan AC buatan Cina. Kemudian garansi mesinnya 10 tahun. Kan untung, Pak. Ya kan artinya daripada kita repot memperbaiki terus AC tersebut, nah carilah AC yang berkualitas. Nah, berikutnya yang kelima. Nah, dalam penggunaan mesin cuci, nah itu juga disesuaikan dengan kebutuhan. Karena setiap mesin cuci itu ada kapasitasnya. Kapasitas yang untuk dilakukan proses pencucian.
Nah, ada yang 1 tabung, ada yang 2 tabung, ada yang kapsul. Nah, yang 2 tabung, yang 2 bak itu 1 bak untuk buat proses penyucian, 1 bak untuk proses pengeringan. Nah, dua-duanya itu pakai motor. Nah, ini bagaimanapun juga kita harus lihat, wah kalau gitu saya cari yang kapsul aja, yang 1. Itu lebih praktis. Ya memang praktis, karena semua udah di computerize, di setting. Air bersihnya, air untuk sabun cucinya, sampai proses pengeringan. Keluar, kering, lalu kita jemur. Nah ini sekali lagi, kita juga harus melihat mesin cuci merek apa yang kira-kira tahan lama, terus mudah pemeliharaannya. Nah, ini harus kita ketahui. Ya, itu yang ke-5. Yang ke-6, minimalisir penggunaan dispenser. Nah, memang dispenser ini macam-macam. Ada dispenser yang sifatnya itu dinginnya dingin blower. Jadi dinginnya itu nggak dingin air kulkas gitu. Nah, itu umpama merek yang standar. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tahu dulu pernah kos. Nggak mungkin kan dispensernya yang merek Samsung, yang ada air bisa keluar dingin, panas sekali, terus yang normal. Nah, berarti ada yang panas sama yang dingin. Dinginnya itu kan dingin blower aja, angin. Nah, itu misalkan merek Miyako gitu. Kalau yang dispenser yang bagus, nah itu pasti dinginnya dingin sekali, nah, tapi daya listriknya juga cukup besar. Samsung, ya, ada 3 knop, knop buat dingin, air normal, dan air panas. Nah ini tentunya dalam hal ini juga istilah minimalisir penggunaan dispenser, pada saat dispenser itu kita nggak pergunakan, mungkin kita tinggalkan rumah untuk jangka waktu sehari, 2 hari, nah lebih baik kita cabut aja. Nah ini tentang dispenser. Jadi dispenser banyak sekali ya di pasaran itu, berbagai model dan tergantung dari kemampuan status ekonomi kita dan juga mau yang mana. Oke, berikutnya kita masuk yang ke-7. Yang ke-7, bijak menggunakan kulkas. Maksudnya apa nih? Kok kulkas bijak? Nah, kulkas itu mungkin bahasa orang lama seperti Pak Ihsan ini termasuk orang jadul ya. Nah, tapi alhamdulillah diberi kepercayaan oleh Pak Kaprodi untuk mengajar yang sifatnya kayak gini-gini nih, praktek. Oh, mungkin Pak Kaprodi saya tuh tahu ini Pak Ihsan nih nggak cocok buat ceramah, taunya praktisi ya, alhamdulillah. Nah, jadi saya bersyukur dalam usia yang 62 tahun ini masih mengajar. Berikutnya, nah, bapak-bapak, ibu-ibu, monitor ya. Halo? Monitor, Pak. Ya, oke. Yang ke artinya penggunaan kulkas bijak, nah tentunya kulkas itu baru dibeli, mungkin ada 2 pintu gitu, udah langsung aja kita isi full. Nah tentunya itu pun juga harus perlu perawatan. Di ruangan freezernya, di ruangan pendinginnya, itu jangan sama sekali kita nggak pernah selektif isinya. Bisa juga bahan yang kita taruh di kulkas itu ternyata udah sehari, 2 hari, 3 hari, malah ada yang sebulan. Nah sekali-sekali itu kita cabut ya stekernya, lalu kita lihat bagian belakangnya itu ada air yang ini, air limbah. Nah air limbah itu harus kita periksa, biasanya banyak lumut, mampet, nah itu kita bersihkan. Nah, sebelumnya tentunya bagian dalam dulu, kita sortir tuh, mana barang-barang yang masih layak untuk kita taruh di kulkas. Ini kadang-kadang kan kulkas itu sama seperti lemari ini, penitipan barang. Beli dari luar, masuk. Beli dari luar, masuk. Nah, kita lupa, waduh, harusnya dimakan hari ini, kita makan 3 hari. Nah, itu tentunya ada reaksinya.
Nah, untuk itu perlu Pak Irzan, Pak selektif. Irzan, Ya. 5 menit lagi, Pak. Oke, lanjut ya, Pak. Yang 9. Yang 8. Menghemat listrik untuk rice cooker. Nah, rice cooker ini mungkin kita kenal dengan istilahnya Magicom ya. Bagaimana untuk alat penanak nasi? Nah, alat penanak nasi tentunya juga tergantung berbagai merek ya. Ada Cosmos, ada Philips, ada Panasonic. Lalu juga kita lihat itu pakai wadahnya itu pakai teflon atau tidak. Nah, jangan sampai penggunaan rice cooker itu kita nggak tahu menau, baru kita nanak nasi lebih dari 2 hari, akhirnya yang ditanam basi. Nah, ini harus kita lihat. Kenapa dia basi? Mungkin kita nggak bersihkan secara optimal. Jadi kalau udah selesai nasi udah habis, kita matikan. Nah, kita periksa semua, bersihin. Jangan sampai ada cairan-cairan yang netes atau nasi-nasi yang tersisa, nasi-nasi kerak yang nempel. Nah, itu kita harus selalu melakukan maintenance. Nah, jadi ada Magicom, ada istilahnya tuh rice cooker, ada juga hanya untuk buat ini doang, menghangatkan ya. Nah, jadi kalau rice cooker itu yang jelas pasti rata-rata yang namanya alat listrik rumah tangga yang menggunakan elemen pemanas ya daya listriknya cukup besar. Biasanya lebih dari 300. Kalau setrika relatif ya, ada 200, 250. Nah, kalau rice cooker agak cukup besar. Begitu juga tadi dispenser. Kalau dia ada dinginnya dingin benar-benar dingin, nah itu dia pakai motor sendiri. Nah, itu biasanya dayanya cukup besar. Jadi harus kita perhatikan. Nah, berikutnya, pilih setrika dengan pengatur panas otomatis. Nah, ini kadang-kadang kita juga lalai. Nah, memang setrika ini ada 3 kategori. Ada setrika yang permanen tanpa pengatur otomatis, ya. Kemudian ada setrika menggunakan pengatur otomatis. Ada juga setrika uap. Nah, itu biasanya buat yang kategori besar, ya, Iron Man. Nah, jadi setrika pun juga mereknya banyak sekali. Ada Crown, ada Panasonic, ada Maspion, ada Philips. Nah, itu kembali lagi. Nah, tergantung dari ekonomi kita. Kita nih, waduh, nanti beli yang merek mahal, merek bagus, harganya mahal, yang lain nggak kebeli. Nah, itu biasanya kita sesuaikan. Nah, begitu juga dalam setrika ini, tatakan setrika juga jangan disentuhkan dengan logam. Karena lama-kelamaan itu berbahaya. Pada saat panas, hot plate-nya itu bisa ini, lecet. Nah, kalau hot plate-nya itu udah banyak yang lecet, itu proses pensetrikaan tuh nggak normal. Bisa-bisa bagian yang disetrika itu lengket gitu. Nah, ini harus kendalikan juga pengatur panasnya. Kan mohon izin, waktunya sudah habis. Silakan dipercepat. Oh iya, oke. Yang ke-10. Yang ke-10 ini jangan tinggalkan alat elektronik menyala ketika tidur. Nah, ini sering kita lakukan. Kadang-kadang suka menyepelekan. Ya, mungkin nggak hanya elektronik ya. Kadang-kadang kita juga menghangatkan sesuatu itu di kompor, kita udah kecapean, tidur, wah tahu-tahu bangun gosong. Nah, ini hati-hati. Tetap kita harus waspada. Karena bagaimanapun juga, alat-alat elektronik itu juga bisa membahayakan kita. Jadi jangan sampai musibah rumah tangga, rumahnya kebakaran karena short circuit, kemudian lupa mencabut alat elektronik. Nah, itu harus kita hindari. Yang ke-11, manfaatkan pohon dan tanaman. Nah, ini artinya apa? Nah, ini artinya juga pengaruh terhadap lingkungan. Jadi sirkulasi itu kalau di rumah tidak ada pohon, tanaman, ya selain estetika juga ada manfaatnya. Jadi itu buat sirkulasi udara. Jadi ada dampaknya juga. Nah, kemudian buatlah ventilasi udara yang baik. Nah, ini tempat-tempat dapur itu tidak ada exhaust fan-nya, tidak ada ventilasinya. Artinya itu udara itu hanya
muter di sekitar dapur. Nah, itu kurang efektif, kurang baik. Kenapa? Lama-kelamaan nanti Internet dapur itu lama-lama berminyak itu biasanya tuh. Wah, banyak fleknya. Nah, ini kita harus antisipasi bagaimana sirkulasi udara di satu ruangan itu eh, bagus. Oksigennya pun juga penting. Nah, yang terakhir, nah tentunya ini sama seperti materi dari Pak Imam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, sangat penting. Nah, bagaimana cara menghemat energi? Pakailah sumber energi alternatif atau energi terbarukan. Nah, jadi yang populer sekarang ini adalah menggunakan solar cell. Tapi solar cell pun juga ada keterbatasannya. Ada daya listrik yang diperoleh. Nggak identik harus bisa mengeluarkan daya 10 kVA umpamanya, 10.000. Ya tidak. Nah, karena perubahan dari energi solar cell itu dalam bentuk DC itu harus dirubah ke AC. Dia menggunakan inverter. Nah, inverter pun juga sebelum dirubah dia melalui ini dulu aki, disimpan dulu dia. Nah, untuk itu harus kita ketahui sementara memang penggunaan solar cell terbatas. Maka tadi saya katakan, Bapak katakan bahwa solar cell ini ada yang menggunakan sebagai alat pemanas air di rumah. Nah, biasanya itu PT Wika dia mengeluarkan tuh solar park. Nah, kita pun juga bisa membuat pembangkit listrik tenaga matahari. Nanti kita combine dengan PLN. Kalau PLN suatu ketika terjadi trip atau off, mungkin dengan jangka waktu yang cukup relatif lama. Nah, tapi tentunya nggak identik kita harus memiliki. Tapi bagi masyarakat yang berada di kepulauan, jauh dari saluran jaringan PLN, mau nggak mau, baik solar cell, baik tenaga angin, dan tenaga alternatif yang lain. Nah, banyak sekali. Nah, itu disesuaikan dengan yang ada di lingkungan kita. Kalau lingkungan kita ternyata anginnya kencang, nggak salah kita bangun pembangkit listrik tenaga angin. Itulah materi dari Pak Irsan. Sekali lagi, audien, mohon maaf, walaupun kita melakukan melalui virtual, tentunya banyak manfaatnya. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang ada di lingkungan masyarakat umum, tolong sekali lagi kita harus peduli dengan listrik. Hidup tanpa listrik hampa. Coba orang dulu, kalau nggak ada listrik, kita tuh nggak bisa apa-apa. Jam 5 aja udah siap-siap itu masuk ke rumah. Kalau sekarang mungkin 24 jam masih kurang orang bilang. Kalau perlu 36 jam. Nah, itu nggak mungkin ya. Allah sudah memberikan waktu cukup representatif 24 jam per hari. Nah, baik, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, apa yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semuanya itu bukan dari saya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irzan. Mohon ya. Sesi terakhir adalah kita berikan sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang akan menyampaikan sesi tanya jawab. Jadi pelatihannya adalah bahwa sesi pelatihan ini tidak disampaikan secara keseluruhan, ya, karena memang nanti ada grup WhatsApp yang akan melakukan pendampingan, Pak Rifan, maka beliau akan melakukan pendampingan sampai Bapak Ibu bisa menyelesaikan pembuatan toko online. Selama pendampingan, maka Bapak Ibu silakan bertanya di chat grup untuk bisa dibantu dalam waktu sampai dengan tanggal 13. Jadi targetnya 13 itu bisa ada. Bapak Ibu sudah mau memikirkan mau jualan apa dan sebagainya. Silakan, apakah ada pertanyaan? Sesi pertanyaan, kita berikan buka satu sesi pertanyaan. Pertanyaan ini sifatnya pilihan Bapak Ibu ya. Sekiranya hari ini tidak ada pertanyaan, maka Bapak Ibu bisa ditanyakan pada WhatsApp grup dan nanti bisa
Artinya bahwa acara ini bisa kita selesai sampai di sini. Terus sesi berikutnya, Bapak Ibu, bertanya silakan di grup WhatsApp. Itu ya. Ada Pak Ilham, ada Pak Tasnin, ada Pak Jarudin, ada Krishna. Cukup Bapak Ibu? Saya boleh bertanya Pak Masus? Oke, silahkan. Baik, perkenalkan saya Andi Setiawan. Saya dulu pernah jadi mahasiswa Teknik Elektro UNJ angkatan 2011. Berkaitan dengan materi tadi Pak Irzan ya, yang penghematan penggunaan alat listrik. Itu ini berdasarkan case studi saya di rumah ya. Jadi di rumah saya kan menggunakan daya tuh 900 volt ampere ya. Padahal penggunaan pemakaian alat listrik itu nggak terlalu besar sih ya. Cuma ada AC kemudian dan lain-lain. AC kemudian paling banyak itu AC, paling yang menyedot daya besar itu AC, kulkas atau sebagainya macamnya. Dan yang saya perhatiin ini ketika AC ini dinyalakan kemudian ditambah dengan lampu dan lain-lain ini kok terkadang anjlok gitu loh ya. Padahal kan kalau hitung-hitungan PK AC kan saya setengah PK ya. Tapi kemudian ketika sudah dinyalakan itu kalau malam terutama ya AC dinyalakan dan kemudian lampu begitu disengaja itu anjlok itu. Apakah mungkin dayanya dari PLN itu nggak nyampe 900 atau seperti apa ya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Irzan langsung ditanggapi saja. Terima kasih yang bertanya tentang Andi Setiawan. Mengenai penghematan, Saudara Andi Setiawan ya. Pertanyaannya bagus sekali, sangat realistis ya. Memang selama ini itu tadi sekali lagi saya pakai, ternyata setelah saya menggunakan beban kok belum waktunya ngetrip gitu. Nah ingat, namanya listrik itu ada starting current. Nah AC 1 PK itu standarnya kan 746. Kalau Saudara Andi Septiawan menggunakan setengah PK, itu identik kan 373 ya. Iya. Tapi startnya itu dia lebih. Nah begitu juga. Jadi pada saat starting itu yang ada masalah. Begitu juga beban-beban lampu, tadi Pak Ihsan katakan bahwa lampu TL yang menggunakan autotrafu 40 watt, itu bukan 40 watt, nyedotnya bisa 2 kali lipat ya, sampai 80 watt. Nah itu kita nggak bisa antisipasi. Untuk itu sebaiknya gunakanlah lampu yang hemat energi LED. Nah kalau AC, itu AC, dispenser, TV, itu ada starting current, start awal. Nah, biasa kita mengantisipasinya itu kadang-kadang ada juga tuh orang yang menawarkan alat yang namanya energy server, alat untuk menghemat energi. Nah, itu nggak identik, dia bisa listrik PLN yang kita peroleh 900 volt ampere itu bisa jadi besar, 2.200 ya, enggak. Dan hemat energinya itu kecil persentasenya. Bisa sampai 5-8% lah penurunannya. Nah, jadi sekali lagi boleh Anda buat kalkulasi sendiri berapa lampu yang nyala pada saat barengan sama AC ya. Nah, lalu tadi ada kulkas, ada dispenser. Harus tahu spesifikasi alat itu dayanya berapa. Saat dia normal, saat dia sedang start pertama gitu. Nah itu pertanyaannya bagus. Ya memang kembali lagi kita harus cek alat yang kita gunakan. Yang PLN itu tidak mungkin nggak memberikan kesalahan kok. Karena tergantung MCB-nya. Kalau MCB-nya 2 ampere itu 4,5.
Kalau MCB-nya 4 ampere itu berarti 900. Kalau MCB-nya 6 ampere itu 1300. Nah, tentunya itu udah disetting sebelumnya oleh PLN. Kalau ukuran standar kita kan kalau MCB 2 ampere berarti 440 ya. Nah, kalau 4 ampere berarti 880. Tapi nggak identik. Ya, kalau PLN itu kategorinya 4,5, 900, 1300, 1300 dan seterusnya. Nah, jadi silakan dicek ulang tentang plan yang ada. Ya, baik. Terima kasih Pak Irzan atas tanggapannya. Kami ingatkan kembali bahwa ini adalah sesi ketiga, bagian ketiga. Pertama adalah pemetaan pada saat Bapak Ibu pendaftaran. Yang kedua tadi Bapak Ibu sudah melakukan mengisi kuesioner. Kuesioner itu adalah tahap kedua, Bapak Ibu. Kemudian tahap ketiga adalah hari ini, sekarang, saat ini adalah Bapak Ibu ada penyampaian materi dari narasumber. Kemudian ada tahap keempat adalah penugasan, Bapak Ibu. Jadi nanti penugasan akan disampaikan di WhatsApp grup. Jadi kalau Bapak Ibu menghendaki ada sertifikat 4, maka Bapak Ibu menyelesaikan 4 penugasan sekaligus. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat 4 buah sertifikat dengan judul terpisah dan JP sesuai dengan waktu pelaksanaan. Kemudian pada saat Bapak Ibu menyerahkan penugasan, maka akan dilakukan penilaian dan feedback oleh narasumber. Kemudian sesi terakhir sebelum Bapak Ibu mendapatkan sertifikat, minggu depan maka akan ada post-test dan penyampaian kuesioner evaluasi pelaksana kegiatan. Nanti akan disampaikan oleh Pak Imam. Dan terakhir adalah pembagian e-sertifikat. Saya kira itu Bapak Ibu kegiatan hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta. Masih ada waktu selama 1 minggu. Bapak Ibu silakan untuk berkoneksi. Mohon untuk tidak keluar dari grup WhatsApp Bapak Ibu ya. Karena kalau sudah keluar dari WhatsApp, maka informasi itu akan sangat terputus. Sampai dengan belum pembagian e-sertifikat, maka kami harapkan untuk tidak keluar dari grup WhatsApp. Saya kira itu saja. Kami atas nama panitia menyampaikan terima kasih. Mohon maaf sekiranya masih terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan untuk izin keluar dari masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.